Setelah beberapa hari ini kita menyimak bantah-bantahan antara Ustadz Faris dengan beberapa ustadz dari Salafi, teman-teman, yang dimana memberikan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Faris ini, beberapa dalilnya, beberapa statementnya, beberapa fatwanya itu penuh dengan masalah. Namun yang namanya pengikut Habib, yang dimana Habib memiliki banyak koleksi kuburan-kuburan keramat orang-orang terdahulunya, kakek-kakeknya, bapak-bapaknya yang sudah meninggal, kuburannya sudah dijadikan ya seperti museum, teman-teman. Kuburannya sudah dijadikan seperti tempat wisata, dikasih bunga, lampu-lampu, lampu LED, teman-teman, AC, kipas angin. Keren pokoknya, kuburannya keren, mewah, dan layak untuk dijadikan tempat tinggal sebenarnya. Nah, itu yang bikin mereka harus mempertahankan bagaimana kuburan-kuburan Habib mereka ini tetap dimuliakan, diagungkan, ditabarruki. Karena jangankan mereka yang sudah mati, teman-teman, yang didoktrinkan kepada umat orang, Habib nih, Habib ketika sudah mati, siapapun yang berdoa di kuburan Habib pasti doanya akan terkabul, mujarrab katanya. Ada satu cerita, di Jakarta ada makom, namanya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta itu pakunya Jakarta. Paku, teman-teman, paku. Para habaib, para aulia, para salihin, para kiai di Jakarta kalau ziarah pertama kali Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Makom mujarrab. Di dalam kitab Tajul A'ras dari Habib Ali bin Hussein Al-Attas, di situ disebutkan bahwasanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang ini luar biasa, saudara. Beliau makamnya luar biasa dan terkenal kuburannya mujarrab untuk doa qabulul hajat. Qabul hajat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak. Apalagi, teman-teman, di kuburan Habib bisa mengabulkan 40-70 hajat. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apa kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad tugdo arba'ina haji, 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Kan doktrin-doktrin mereka ini biar kuburannya ramai, biar kuburannya tidak sepi dari ziarah orang, didoktrinkanlah kepada umat bahwa kuburan sesepuh-sesepuh mereka, Habib-Habib mereka itu bisa mendatangkan berbagai macam manfaat, bisa mengabulkan doa dan lain sebagainya. Nah, di situ letak di mana mereka ini mendapatkan keuntungan. Dugaan saya begitu, teman-teman. Dugaan saya mereka mendapatkan keuntungan lah, cuan lah dari kuburan-kuburan yang dihias, kuburan yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Dan memang terbukti. Setiap peziarah yang datang ke makam Habib, maka mereka akan didoktrin untuk memberikan sedekah yang terbaik agar doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para peziarah yang terpengaruh dengan doktrin tersebut tanpa berpikir panjang rela mensedekahkan banyak uangnya untuk meyakini ajaran tersebut. Seandainya uang yang melimpah ini diarahkan untuk masuk ke pembangunan masjid atau untuk kemakmuran masyarakat Islam Indonesia, uang yang melimpah ini akan lebih jauh bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, uang yang melimpah ini kabarnya hanya masuk ke tangan seorang Habib. Ya, hanya seorang Habib. Jangankan kuburannya, teman-teman, yang semakin sakral, orangnya ketika hidup pun, orang ngantri salaman dengannya disediakan kotak. Karena setelah salaman, kotaknya harus diisi. Foto bareng, salaman, dan tidak ada hijab, teman-teman. Laki-laki, perempuan, suami istri salaman langsung kepada si Habib. Ya tidak masalah lah. Bagi mereka tidak masalah. Karena memang ajaran mereka ya tidak mempermasalahkan sentuh-sentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Dan beberapa hal lainnya. It's okay. Kita akan menganggapnya sebagai suatu hujah bagi mereka. Hujah pembenaran diri. Ya, saya pun juga bukan orang yang begitu alim, teman-teman. Cuman kalau tokoh agama yang mengajarkan seperti itu, ya jelas akan menimbulkan berbagai macam kemudaratan. Tapi bagi mereka, keramat. Kembali lagi kepada keramat. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan inti. Menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW melaknat orang-orang, manusia yang menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yaitu binasalah bagi orang Nasrani dan Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai tempat masjid.
Masajid artinya apa? Tempat ibadah. Nabi itu artinya ajaran tabaruk-tabaruk ke kuburan bukan cuma terjadi sekarang, teman-teman. Bukan cuma saat ini yang sedang ramai, tapi dari dulu sekali sudah dibahas oleh Nabi SAW dan diperingatkan kepada umat untuk tidak meniru-niru umat Yahudi dan Nasrani. Jadi jelas ya teman-teman, kenapa orang-orang sekarang ini membela kuburan-kuburan, karena itu adanya ajaran. Nah, sebagai pelengkap agar kalian tidak ngambang, ada penjelasan yang sangat-sangat detail dari Ustadz Ahmad Ubaidillah, yang dimana ajaran tabaruk ke kuburan-kuburan ini adalah tradisi dan ajaran Yahudi yang ditiru oleh orang-orang Sufi. Seperti ini videonya. Di dalam video yang antum yang tentang pendapat 4 mazhab mengenai tabarruk ya di makam sholihin itu diakhiri dengan framing ya. Saya awalnya sangat senang dengan cara metode Anda dalam mengkritik karena tanpa diiringi dengan framing. Tapi ketika di video 4 mazhab ini antum ternyata kok malah ke arah situ. Saya akan klarifikasi untuk jawaban ini ya. Mungkin dianggap framing ya sudah, namanya dianggap ya bebas ya, orang menganggap terserah. Tapi saya akan tunjukkan bukti-buktinya. Di sini saya tidak memframing, tetapi memaparkan data-data yang insya Allah bisa teman-teman cek sendiri. Ya, baik. Di sini ada 3 model tabaruk di kuburan versi Yahudi. Pertama, mengusap dan mencium kuburan. Bahkan ada yang sujud-sujud di atasnya. Ya, ini saya nggak bahas lebih detail karena kan juga ada prakteknya. Misalnya di agama lain gitu misalnya, ya sudah. Nanti saya nggak terlalu bahas. Saya fokus kepada pembahasan versi agama Yahudi. Jelas ya. Yang kedua, doa melalui perantara. Dijadikan perantara roh para orang soleh, atau dalam bahasa mereka zadik. Nggak tahu ya, ini saya pengucapannya mungkin salah karena saya nggak tahu bahasa Ibrani. Tapi teman-teman yang tahu boleh tulis di komentar ya. Salah pengucapannya silahkan disampaikan. Bisa doa melalui perantara orang-orang soleh, dan juga ada peringatan kematian tahunan. Diadakan di kuburan-kuburan tadi. Yahrzaid dan Hilula. Ini 2 beda, nanti kita jelaskan perbedaannya apa. InsyaAllah. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kita lihat kepada sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas saat Rasulullah sakit menjelang wafatnya, sudah diranjang beliau akan wafat. Beliau dalam kondisi sakit itu beliau menutupkan kain ke wajahnya beliau. Kemudian kalau beliau merasa kepanasan dibuka lagi. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu Rasulullah menahan rasa sakit. Beliau bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maksudnya masjid apa di sini? Tempat ibadah. Mereka kalau secara istilah masjid yang enggak ada ya. Maksudnya kan mereka nama tempat ibadahnya beda-beda. Maksudnya tempat ibadah. Mereka kan enggak sebut tempat ibadah mereka sebagai masjid. Masjid di sini maksudnya tempat ibadah. Nah, kalau kita telusuri berarti karena Rasul melarang dari hal ini, saya makanya penasaran gitu. Apa realita di lapangan tentang bagaimana mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid? Kayak gimana maksudnya gitu loh. Kita lihat di lapangan gitu. Mumpung sekarang era keterbukaan informasi, kita bisa mengakses data-data mereka juga. Nah, makanya ini teman-teman bisa lihat di fotonya saja sudah seperti itu praktik mereka tabaruk di kuburan. Nah, orang-orang Yahudi ya. Baik. Kemudian ini juga kebiasaan orang Nasrani. Teman-teman bisa lihat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ummu Habibah dan Ummu Salamah cerita saat mereka dulu datang ke Habasyah. Mereka melihat gereja orang-orang Kristen di sana banyak gambar-gambarnya. Banyak ya, sekarang foto, gambar dipajang-pajang gitu ya. Kemudian kalau sekarang maksudnya foto bukan di gereja yang sekarang ya. Maksudnya kalau di tempat-tempat mungkin yang dipajang foto. Nah, ini gambar-gambar, lukisan-lukisan. Apa kata Nabi SAW? Mereka itu kalau orang soleh meninggal, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid. Masjid maksudnya apa? Tempat ibadah. Karena gereja bukan masjid kan nama istilah mereka ini ya. Dalam bahasa Arab pun beda gitu. Tapi yang dimaksud masjid di sini tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar. Mereka pasang gambar-gambar sudah dipajang di kuburan yang dikultuskan ini tadi. Mereka kata Rasul adalah syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah di hari kiamat. Jadi prakteknya sudah ada di zaman Rasulullah menyampaikan ini. Saya penasaran tuh, apa bentuk mengkultuskan kuburan versi Yahudi dan Nasrani kan? Nah, kebetulan ini kita bisa lacak yang versi Yahudi. Ditambah lagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, maaf saya lupa cantumkan teksnya di sini ya, tapi ini Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271. Fa innal massa, mengusap-ngusap, wat takbil, mencium, lil masyahid, untuk makam-makam, adatun nasara wal yahud, kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jelas sampai sini ya. Sama beliau disuruh kalau menziarahi beliau duduk, maaf salah ngomongnya, berdiri maksudnya
dengan jaga jarak. Dengan menjaga jarak seperti yang dilakukan Abdullah bin Umar yang pernah saya sampaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini dua sosok yang sangat diagungkan di Indonesia, juga menyampaikan yang mirip di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqq. Apa kata beliau? Idza zara qabran, kalau mengunjungi kuburan, jangan meletakkan tangan di atas kuburan itu. Wala yuqabbiluhu, jangan menciumnya. Kenapa? Fa innahu adatul yahud, itu adalah kebiasaan kaum Yahudi. Yang bilang bukan saya, nanti dianggap saya memframing. Yang bilang Al-Ghazali dan Al-Jailani rahimahumullah. Nanti apakah beliau disebut framing? Tidak tahu ya. Ditafsirkan sendiri. Baik, kita bahas dulu pertama dari fakta-fakta realita di lapangan. Baik nanti fakta dalam buku-buku mereka atau juga dalam praktek benerannya yang bukan di buku. Teman-teman bisa lihat di dalam referensi berikut. Ini majalah ya, majalah mereka. Disebutkan, tidak tahu cara bacanya saya ini ya. Sylah menyebut cium kubur Arizal dan R. Yosef Karo. R-nya mungkin maksudnya Rabi ya. Saya kurang tahu lebih detail tentang ini. Tapi saya nukilkan. Tradisi bahwa Rambam ini nanti Musa bin Maimun atau Moses Maimonides mencium kubur para leluhur di Hebron, di Khalil. Khalil ini maksudnya ya kita kenal Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ini tradisi Yahudi yang diakui di dalam penjelasan mereka, bahkan ini majalahnya khusus tentang mencium benda-benda yang dianggap suci. Maimonides yang tadi saya singgung, Rambam, Moses Maimonides, Musa bin Maimun ini, beliau hidup di masa kekuasaan Islam ya, walaupun dia beragama Yahudi, yang wafatnya tahun 1204 Masehi. Beliau katakan, pada hari Ahad tanggal 9 bulan Sesfan, aku keluar dari Yerusalem menuju Hebron untuk mencium kuburan para bapakku di Gua Makpelah. Ini gua yang dikubur di sana ada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak menurut versi mereka. Dan juga istri-istrinya, kecuali satu istri yaitu Rachel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, buktinya beliau di dalam gua tersebut berdoa, memuji Tuhan, memuji Allah, kemudian bernadar. Ini buktinya. Kemudian fatwa Rabi Ben Zion Mudzafi, ahli hukum Yahudi dan seorang kabalis. Di pertanyaan nomor 264.288 ada fatwanya juga mereka ya. Ada yang bertanya, apakah boleh mencium batu nisan yang ada di atas kuburan? Kalau dia itu makam orang zadik, orang soleh atau orang tua, ada kebiasaan tradisi minhaj untuk menciumnya. Entah ini minhaj dengan manhaj dalam bahasa Arab apakah satu akar ya? Teman-teman di followers saya itu ada beberapa orang yang ahli di bidang bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Biasanya beliau mencantumkan faedah-faedah bagus ya tentang kesamaan antara kata-kata Arab dan kata yang masih serumpun bahasa Semit. Dan yang baik juga kalau meletakkan kain jadi nggak langsung mencium tapi diletakkan ada kain pembatasnya. Kebiasaan Yahudi juga tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan, mencium batu nisan. Ini kebiasaan mereka. Tertulis ini ya di dalam artikel yang saya cantumkan, olamot.net ya, tercantum di sana, seorang Rabi Halakik memperinci hukum dan adat di sekitar kubur sadik alias orang soleh alias wali. Hukum yang X itu ya, entah X ini ke-10 kalau nggak salah, karena ini teksnya saya kan juga nggak bisa bacanya, jadi saya pakai terjemahan. Hukum dan kebiasaan di dekat kubur para sadik, mengelilingi kubur, meletakkan tangan dan mencium kubur, meletakkan batu di atas kubur, memberi sedekah dan menyalakan lilin di dekat kubur. Terjemahan lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa lihat di pasal ke-6. Di antaranya disebutkan di situ bukti-bukti. Misalnya berdoa dan belajar di dekat makam orang soleh, ngambil berkahnya, ngalap berkahnya. Ini ya, panjang sekali disebutkan situ dalil-dalilnya rabi siapa, nggak perlu saya baca semuanya. Masih dari artikel yang tadi, websitenya saya sudah cantumkan linknya. Mereka juga mengelilingi makam, ada dalilnya juga atau teks kitab rujukannya ya, ada. Di halaman sekian, jilid sekian. Nomor sekian, meletakkan tangan dan mencium makam, meletakkan batu untuk menunjukkan dia sudah ziarah di makam itu. Kemudian bahkan ada yang bersujud di makam orang soleh. Ini terjemahan dari artikel tadi. Atau di torah.org juga disebutkan, yang dianjurkan atau istilahnya dijadikan sebagai tata cara mengunjungi pemakaman adalah meletakkan tangan kiri di atas batu nisan. Makanya tidak heran kalau kita lihat teks-teks ini saja, masih banyak lagi teman-teman. Teman-teman bisa search sendiri tapi bisa pakai teks, biasanya perlu pakai teks Ibrani ya untuk menelusuri ini. Jadi apa yang diucapkan Al-Imam Al-Ghazali, diucapkan Syekh Abdul Qadir Jailani, betul.
Sebelum itu bahkan ya Rasulullah sudah mengingatkan. Jadi bukan perkara baru nih. Poin pertama tadi ya, mengusap dan mencium kuburan. Baru kita masuk poin kedua tentang doa menjadikan perantara. Sebelum itu saya tunjukkan video-videonya. Nih. Oh, videonya tidak bisa di play. Ini loading ya. Ini contohnya ya. Ini kondisi di pemakaman, kalau nggak salah Rachel ini. Itu ada yang mencium-cium ya. Ntar saya pause dulu yang lain. Mengusap-ngusap, mencium-cium, membaca, mengaji doa-doa mungkin ya. Kalau di teksnya itu membaca doa-doa untuk keberkahan. Ini yang lebih ekstrim yang di sini. ליד רבי אלעזר בן ערך, Ini sampai מצב ציון merangkak, mencium, merangkak semacam seperti sujud sudah ya, walaupun bukan bentuknya sujud, terus berdoa minta-minta. הקדוש של רבי שמעון בן נתנאל, אחד מתלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, אמיר ואילן משתתחים. Abah itu katanya ya. Abah. יהי רצון שבזכות הצדיק הקדוש והנורא הזה נזכה. Ya, oke. Ini yang berikutnya juga. Ini Rabi Elimelech. Ini linknya teman-teman bisa cek ya di file materi yang saya cantumkan di link di deskripsi, bisa di-download. Nanti bisa cek sendiri videonya, bukan hoax ini. Nah, jadi kalau mau dibilang framing-framing, saya buktikan dengan data-data. Saya bukan memframing tapi menyampaikan data. Ini bisa dilihat ya. Itu cium-cium, peluk-peluk, dan seterusnya. Buktinya banyak. Jadi dianggap ini AI, makanya saya screenshot dengan sumbernya. Biar nggak dianggap AI. Nah, doa melalui perantara orang soleh. Dalil-dalil mereka. Jadi ada dalil-dalilnya mereka ya. Pertama, Kalef bin Yefuneh. Ini satu dari 12 orang yang diutus Nabi Musa untuk mengintai. Di mana beliau datang ke Gua Mahpelah, tempat dikuburkannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Datang ke sana, bersujud di atas makam, berdoa minta bantuan. Teksnya doanya apa? Ini teks yang di kanan ini ya, di Sotah Talmud Bavli Sotah 34b. Cek di websitenya Sefaria. Wahai bapak-bapak leluhurku, nyebut, tolongkan, mintakan belas kasih pada Tuhan untukku. Tolong doakan saya, agar saya diselamatkan dari rencana para pengintai. Ini yang dijadikan dalil utama tentang menurut mereka berdoa melalui roh-roh para leluhur atau para nabi. Rabi Mani atau Rabi Mana II, kalau kita cek di internet itu nama lainnya Rabi Mana II. Sekitar hidup abad ke-4 Masehi, berdoa melalui perantara roh ayahnya. Dia pergi dan bersujud di atas makam ayahnya, bersujud tadi seperti yang tadi itu ya, dan berseru ayah tadi abah itu enggak tahu. Ya memang anak abah kan, anak abahnya. Ayah orang ini menggangguku. Maka terus diijabah doanya, istilahnya seperti itu ya, dilindungi. Ini dalam Talmud ya, The William Davidson Talmud, Ta'anid 23b, Sefaria. Makam Rachel, makam istrinya Nabi Yakub itu misah sendiri, tidak ikut dengan Gua Mahpelah yang tadi di sana dikuburkan Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah, Nabi Ishak dengan istrinya, kemudian juga saya lupa istrinya Nabi Ishak itu Rebeka kalau nggak salah ya. Kemudian Nabi Yakub punya 2 istri, Rachel dan Leah. Nah, yang dikubur di Gua Mahpelah itu Leah, sedangkan yang Rachel ini terpisah sendiri. Kata mereka, kenapa kok Nabi Yakub memisahkan? Ini kan versinya mereka ya, versinya orang-orang Yahudi dalam kitab. Lagi-lagi ini kitabnya karya-karya mereka, bukan kitab, nggak tercantum di kitab Torah. Ini riwayat-riwayat mereka. Yang juga riwayat-riwayat ini ya seperti kita tahu tidak ada sanadnya, nggak seperti kitab-kitab dalam agama Islam yang memiliki sanad jelas. Karena isnad atau sanad adalah kekhususan yang dimiliki agama Islam, tidak dimiliki agama lain. Apapun agamanya mereka tidak kenal istilah sanad. Nah, makam Rachel ini dianggap sebagai makam yang dipercaya membantu orang-orang Bani Israel, bangsa Israel. Jadi kalau ke sana nanti minta, karena Rachel bisa memintakan doa rahmat untuk mereka. Jadi mereka akan meratap, meminta kepada Rachel supaya Rachel berdoa kepada Tuhan. Jadikan perantara. Ini dalilnya ada di versi orang Yahudi, tapi bukan kitab sucinya, tetapi riwayat-riwayat. Yang dianggap sebagai penerjemahan atau penafsiran dari yang tercantum dalam Bible, Jeremia 31 ayat 15, ada yang sebut sini ayat 20 juga. Murid Rabbi Shimon ben Yochai, ini di abad kedua Masehi, rabinya ini ya, menangis memanggil roh gurunya. Dia pergi menangis di atas makam Rabbi Shimon ben Yochai. Wahai Rabbi, apakah engkau telah membuangku dari cahaya wajahmu?
Maksudnya karena dia lupa pelajaran-pelajarannya, udah belajar lupa gitu ya. Maka kemudian roh gurunya menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Lalu berkata, ulangilah pelajaranmu 3 kali, kamu akan mengingatnya kembali. Ilmunya lupa itu, hafalannya lupa. Disuruh ulangi 3 kali, setelah diulangi, ilmunya kembali lagi. Ini tercantum dalam Sefariyah Midrash Rabbah. Tahun 2022, 10-10. Oke, di antaranya lagi kitab yang diagungkan Kabalah. Ini sayangnya yang versi screenshotnya itu full pakai bahasa Ibrani ya, Zohar Khadash. Ini juga sama sini, bersujud di atas makam suaminya dan berdoa, wahai orang yang murni, lihat anak-anakmu ini mau diambil karena utangmu. Nah, kayak gitu. Kemudian juga yang di versi ini lagi, ini dari teksnya Kabalah ya, mistisisme Yahudi alias mirip dengan, kalau di Islam mirip dengan tasawuf kalau di Islam. Nah, Nabi Yakub bangkit dari kuburnya pada saat bangsa Israel dibuang ke Mesir dalam kitab Zohar tadi, kitabnya orang Kabalah mistisis. Semua jiwa dari suku-suku 12 putra Yakub memasuki gua Makpelah tadi yang kita sebut guanya, tempat di makamnya para nabi, Nabi Ibrahim, Ismail dan Yakub beserta istri-istrinya. Mereka memanggil ayah mereka dan suruh, Sabah, Sabah, orang tua, leluhur, memanggil leluhurnya. Ini penderitaan anak-anakmu, para bangsa Israel ini, Bani Israel ini besar. Perbudakan keras, ya. Terus bangsa asing menguasai mereka dengan kejam. Lalu kemudian Nabi Yakub bangkit dari kuburnya dan menangis. Ini yang dinukil dalam kitab-kitab mereka. Coba kita lihat penafsiran para rabi Yahudi tentang dalil-dalil tadi atau teks-teks tadi. Nah, kita lihat di dalam Talmud Ta'anit 16a. Teman-teman bisa lihat, ada perselisihan, perbedaan pendapat. Ada 2 madhab, Rabi Levi Barhama dan Rabi Hanina. Satu mengatakan itu seperti berkata, kami seperti orang mati di hadapanmu. Satu lagi, agar orang yang meninggal tadi memohon belas kasihan untuk kita. Jadi ini dianjurkan pergi ke pemakaman pada hari puasa. Ada perbedaan pendapat. Nah, Torah juga menggabungkan 2 pendapat ini. Ada yang maknanya nanti besok kita juga akan mati, mengingatkan kematian, itu yang tadi yang dimaksud ya. Kami seperti orang mati di hadapanmu. Ini yang pertama. Makna pertama maksudnya ya untuk mengingat kematian. Kalau di Islam kan ada ya, kita datang ke kuburan untuk mengingat kematian. Yang kedua, ada yang memaknai dari rabi-rabi ini, maksudnya disuruh minta doa melalui perantara orang yang sudah meninggal tadi kalau orang soleh. Talmud.org memberikan 2 penjelasan ini. Jadi kalau di Talmud.org ini digabungkan. Kalau yang di versi aslinya di Talmud Ta'anit 16a itu perselisihan pendapat. Kalau di versi Torah.org itu digabungkan. Dianggap ya dijamak istilahnya, digabungkan dua-duanya. Ada yang mengingat dia akan mati, ada yang meminta orang yang sudah meninggal agar berdoa atas nama kita. Nah, juga di sini mereka menyebutkan di Torah.org penafsirannya. Ada 2 penafsiran. Pertama, ada yang mengatakan dibolehkan untuk berbicara langsung pada orang yang sudah meninggal dunia untuk mereka meminta doa kepada Hashim. Hashim ini nama Tuhan mereka ya. Tuhannya Nabi Ibrahim menurut mereka itu Hashim. Nah, ini pendapat yang pertama. Pihak yang lain yang tidak setuju penafsirannya, mereka menganggap bukan langsung, istilahnya kalau dalam bahasa Arab tawasul. Minta kepada orang tadi untuk berdoa kepada Allah. Itu kan tawasul kalau dalam istilah bahasa Arab. Kalau yang versi kedua, enggak, maksudnya bukan tawasul, tapi tabarruk. Jadi doanya tetap kepada Tuhan, kepada Allah, tapi karena dia sedang dalam kondisi atau posisi di dekatnya orang yang soleh, karena ada jasa mereka, merit ini disebut ya, ada jasa mereka, maka lebih diijabah. Tuhan akan mengasihi kita, akan mengasihani kita, itu katanya. Ini makna pertama, ini makna kedua. Jadi, kalau di versi Torah.org, tujuan mengunjungi makam orang suci itu ada 2 pendapat. Satu, untuk minta mereka berdoa kepada Tuhan. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut tawasul, ya kan ya. Tapi tawasul yang apa dulu? Nah, ini saya tidak jelaskan di sini karena tawasul ada yang dibolehkan, disyariatkan dan ada yang tidak. Yang dibolehkan apa, yang tidak apa? Kita lihat dalil-dalilnya gitu kan. Kalau yang di dalam versi Yahudi ini ada, kata mereka. Walaupun ada yang menentang, di kelompok Yahudi juga ada yang menentang. Yang kedua, mereka itu berdoanya di situ tetap kepada Tuhan, tidak minta kepada yang sudah dikubur, tidak minta ke mereka. Tetapi berharap ada keberkahan tempat dan jasa atau kedudukan mereka, orang-orang soleh tadi di sisi Allah. Ini kan dalam istilah bahasa Arab disebut tabarruk. Nah, ini jelas ya rangkumannya ya. Nah, kita lanjutkan. Ziarah ke makam orang soleh sudah menjadi adat Yahudi di sepanjang zaman. Sebutkan dalam website orang-orang Yahudi, aish.com. Sudah jadi adatnya mereka. Udah biasa. Dan juga mereka ziarahnya ini untuk cari perantara doa atau untuk mencari berkah. Ini Mishnah Berurah, ini sumbernya mereka.
Bisa dilihat ya. Nah, ini kita bisa lihat prakteknya yang menjelaskan juga bukan orang Yahudi. Bentar. Yang ini ya, yang menjelaskan. So you might ask, why are these people praying by a grave? Kenapa mereka berdoa di kuburan, di Why are they Krakow? doing that? Very simple. They're praying to God, only to God. Katanya simple, mereka sebenarnya berdoa kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak berbuat syirik maksudnya katanya. But these holy places, they're like satellite dishes that receive the energy. Kata dia, ini seperti satelit yang menerima energi. Maksudnya keberkahan tadinya Because berkah. these people were so great and Karena di kubur ini orang-orang hebat. so holy and so humble Sangat that suci. they kind of have the special revealed light Ya, of God spesial. in their presence. Anywhere you pray is good. Anywhere at all. As long as you pray from your heart. But there is a kind of turbo, supercharged energy by these holy. Katanya, dimanapun kamu doa sebenarnya tidak masalah, bagus. Tapi tempat-tempat seperti ini punya energi khusus. Kata penjelasan, ini nama YouTube-nya ini orang Yahudi juga berarti ya, Rabbi Nachman Stories. Ini orang Yahudi juga yang menjelaskan. Rabbi juga ini ya, ahli agamanya mereka. Nah, itu penjelasan dari mereka langsung loh ya, bukan saya yang menjelaskan. Jadi apa yang kita amalkan, kita cek apakah dalilnya ada jelas sahih atau tidak, lalu kita bandingkan dengan versi orang Yahudi ini. Justru Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak meniru orang Yahudi. Bukan gitu ya? Baik, yang ketiga, peringatan kematian tahunan. Yaharzit. Nah, ini saya cantumkan Wikipedia-nya. Ustaz kok pakai sumber Wikipedia? Nanti dituduh ngambil dari Wikipedia. Enggak. Saya cantumkan di sini Wikipedia sebagai bukti bahwa Yaharzit ini sebuah tradisi yang diakui dalam dunia Yahudi. Apa itu Yaharzit? Peringatan hari kematian, tanggal kematiannya diperingati. Dan kalau yang Yaharzit ini cenderung bukan bersenang-senang, tapi seperti berpuasa, itu menyalakan lilin dan seterusnya. Lilin Yaharzit. Nih, teman-teman bisa lihat. Jadi Wikipedia itu bukan sumber, tapi yang jadi sumber itu ininya nih, referensi di bawah nih. 1, 2, 3, 4 ini yang dicek ulang. Apakah benar sumbernya dengan teks yang dicantumkan ini ataukah tidak? Sama seperti artikel ilmiah, seperti itu. Terus ada yang disebut dengan Yom Hilula atau Hilula biasa disingkat. Yang ini berbeda ya, Yom Hilula. Dia juga peringatan kematian, tetapi di tanggal kematiannya ya. Tetapi ini khusus untuk orang-orang zadik, orang-orang soleh, orang suci. Tetapi juga tidak dengan model kesedihan. Kalau Yaharzit itu tadi dengan cara-cara sedih merenung gitu ya. Atas kematian Fulan bin Fulan, yang orang biasa, bukan orang soleh. Bukan orang yang khusus. Kalau yang ini orang-orang suci, maka pakai Hilula namanya. Ini tidak menggunakan peringatan yang sedih, tetapi dengan perayaan, sukacita. Makanya mereka nyanyi-nyanyi dan seterusnya ini. Caranya mereka memperingatinya. Nah ini contohnya ya, rame banget ini. Hilula Rabbi Shimon Bar Yochai yang tadi kita singgung, yang mempraktekkan, ya, muridnya tadi praktek berdoa terus didatangi dalam mimpi. Nah itu mirip ini ya. Hilula Rabbi Shimon, ya bukan mirip ya, dia Rabbi Shimon Bar Yochai yang ada orang datang dan berdoa kepada, minta perantara. Kemudian ini modelnya peringatan hari kematian Rabbi Shimon Bar Yochai yang termasuk paling terkenal, disebut dengan Hari Raya Lag BaOmer, 18 bulan Iyar, tanggal 18 bulan Iyar. Pernah sampai 500 juta orang. Rame sekali, sampai ada kondisi kematian, tragedi di tahun 2021, saking ramenya. Teman-teman juga bisa lihat ada live peringatannya tahun 2025 yang terbaru ini tahun 2025 ya. Ntar saya tunjukkan supaya agak tutupan tuh ya. Lag BaOmer Meron 2025, link YouTube-nya ada nih, 3 jam videonya. Jadi ini real ya, peringatan kematian ini adalah tradisi Yahudi. Kalau dalam Islam saya tidak tahu dalilnya yang tegas, yang sahih, yang disuruh dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada. Ini kalau saya tegaskan dari awal tadi, dalam tentang 3 poin tadi, semuanya dalil yang tegas dan sahih, perintah dalam Al-Quran ataupun hadis yang tegas, bukan takwil-takwil, yang tegas, sorih dalam bahasa Arab, sorih dan sahih, tidak ada. Yang ada malah ini tradisi Yahudi. Ini ya, jadi kematian para rabi dirayakan seperti ini. Nah ini contohnya ini teman-teman, saya kasih contoh videonya. Oke, kita coba lihat, putar. Nah, ini kenceng banget ya. Ada musik-musiknya tapi mohon maaf. Nah, ini kira-kira. Saya matikan aja musiknya biar teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini. Perayaannya. Ini perayaan Hilula. Di antara isinya kan panjang, jadi 3 jam tuh. Macam-macam, mesti ada doa-doanya dan seterusnya dan seterusnya. Atau ada yang tahun baruan di kuburan tadi. Jadi nggak pas di tanggal meninggalnya. Tahun baru Yahudi sekitar 30 ribuan, ada yang nyebut 50 ribu, datang di sebuah kota di Ukraina untuk datang ke makamnya Rabbi Nachman.
Lah ini karena wasiat khusus Rabi Nachman, apa katanya? Siapapun yang datang kepadanya pada hari Rosh Hasanah, tahun baru Yahudi, berdoa dan memberikan amal, maka beliau akan menjadi saksi dan pembela orang tersebut di surga. Dijamin surga. Sama Rabi Nachman, disuruh ziarah ke makamnya Rabi Nachman. Makam Rahel ini juga termasuk yang dikultuskan tadi yang kita singgung, yang disebut tadi, sampai ada dalilnya di Jeremia, yang ditafsirkan oleh mereka di dalam Talmud atau kitab-kitab yang bukan Talmud. Nah, teman-teman bisa lihat di makam Rahel ini sampai ada apa ini istilahnya ya, flyernya ya, informasi. Dan juga ada websitenya, teman-teman. Ini website resminya. Di sana data-datanya jelas. Ini tadi yang kita tampilkan videonya ya, makamnya Rahel, gimana mereka berdoa, megang-megang, mencium atau menempelkan jidatnya ke situ, ditempelkan begini, ditempelkan banyak. Jadi yang menempelkan jidat, mencium, menyentuh-nyentuh, mengusap-ngusap, dan seterusnya, berharap itu orang Yahudi di sini ya, data yang kita tampilkan. Sekitar 150.000 bahkan lebih dari 200.000 orang datang ke sini. Kalau tadi paling ramai 500.000 ya. Dan mereka bilang ini di dalam website ini ya, theyeshivaworld.com, teman-teman bisa lihat ya, bagi mereka yang sedang mendoakan anak, jodoh, nafkah, kesehatan atau masalah lainnya, maka Rochel Imenu alias Rahel ini menjadi pembela bagi mereka. Jadi kalau mau punya anak, punya jodoh, nafkahnya enak, kesehatan lancar, semuanya ada masalah, datang kemana? Ke makam Rahel untuk berdoa di sana. Ini bukan kata saya, tapi kata orang Yahudi. Nah, ini videonya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya, ini di makam Rahel. Itu ya, nempelkan kepalanya ya, nempelkan kepalanya di makamnya tadi, kepada makamnya. Ini yang satunya. Ini sama juga di kuburan Rahel, itu yang makamnya sana. Nangis-nangis ya, berdoa-doa, nangis-nangis, minta-minta. Baik. Ini banyak videonya, searchingnya harus pakai teks Ibrani ya teman-teman ya. Kalau nyari pakai bahasa Inggris mungkin ketemu sebagian saja. Nah, ini di Honor of Rashbi. Diuraminya ya, perayaan kematian ini. Ini perayaan kematian orang-orang suci mereka. Nah, baik, saya tidak tahu kalau di dalam syariat Islam pernahkah para sahabat melakukan perayaan kematian seperti itu. Saya belum tahu ya riwayatnya. Yang tahu boleh ditulis. Sampai kumpul-kumpul, sampai mengadakan perayaan-perayaan khusus di makam-makam tertentu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut-tabi'in yang dipuji sama Rasul sebagai sebaik-baik generasi. Apakah ada? Tidak tahu saya. Ayat Qur'annya atau hadisnya tegas nyuruh itu? Tidak ada. Makam para nabi yang dikultuskan Yahudi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Gua Makpelah yang tadi kita singgung. Ini contoh di depan Gua Makpelah yang sekarang juga dijadikan masjid. Ini jadi Masjid Ibrahim namanya. Dan mereka juga datang untuk membebaskan orang-orang tawanan. Ini kemarin kasus yang ada di Gaza. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Mereka datang ke makam ini untuk berdoa supaya dibebaskan. Nih. Mereka berdoa agar yang tertawan di Gaza itu dibebaskan. Doa di makam para nabi. Nah, ini yang di luar 7.000 orang. Nggak muat mungkin ya di dalam. Di luar. Nah, baik. Jadi saya bukan framing ini, memang saya tampilkan bukti-buktinya. Ini makam Nabi Samuel. Kemudian makam Hagai, Zakaria, Malachi. Ini lokasinya ya. Kemudian makam Nabi Yehezkiel, Ezekiel, yang juga diagungkan bukan hanya oleh orang Yahudi tapi oleh orang Muslim di Irak. Kemudian makam Nahum, Ezra ini Uzair, dan Daniel. Ini juga disucikan oleh orang Muslim dan orang Yahudi dulu, jadi tempat ziarah utama orang-orang Yahudi. Makanya di zamannya Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani tahu, karena memang mereka orang-orang Yahudi dulu hidup bersama orang-orang Muslim tersebar di mana-mana, bukan ngumpul di Israel sekarang atau di wilayah Palestina, enggak. Ini contoh mereka ritual di makamnya Nabi Yusuf. Coba kita lihat ya. Nah, play. Ada musiknya ya, ntar. Nah, ini. Itu bisa dilihat sendiri. Mencium-cium, meluk-meluk.
ya, menundukkan kepalanya, ditempelkan ke kuburan tadi, berdoa-doa, memohon perantara, ini adalah perbuatan orang Yahudi. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman ya. Semuanya ada datanya, jadi anggapan bahwa saya memframing tidak tepat ya.